Hai, my name is Dean and welcome back. Di video kali ini aku mau ngomongin Goodreads dan aku bisa ngapain aja sih di situ. Aku bikin akun Goodreads itu tahun 2011. Kayaknya aku nggak tahu Goodreads dari BookTube karena waktu itu aku juga nggak tahu BookTube itu apa. Kayaknya aku nyari suatu buku terus aku ngeklik Goodreads atau mungkin aku taunya dari blogger buku. Mungkin aku nggak inget. Kalau kalian yang belum punya akun di Goodreads atau malah nggak tahu Goodreads itu apa, jadi Goodreads itu website, ada versi aplikasinya juga yang dibikin khusus untuk pembaca. Dan itu mulai adanya itu 2007. Punya tujuan buat orang-orang nemuin buku yang mereka suka, ngasih rekomendasi, dan juga mempertemukan mereka dengan pembaca lainnya. Dan itu berhasil dan sangat ngebantu aku, karena dari 2011 sampai sekarang, setiap aku pengen cari tahu tentang suatu buku, atau nyatet apa aja buku yang udah aku baca, aku pasti pakai Goodreads. Dan di sini aku bakal bahas satu persatu, apa aja sih yang biasanya aku lakuin di sana. Ngerekam progres baca. Setiap aku baca suatu buku, aku pasti catat, rekam, track progresnya di Goodreads. Pertama aku cari dulu buku yang lagi aku baca, terus aku pindahin atau ubah statusnya jadi currently reading. Bukunya di mana? Ya, buku yang aku punya. Banyak orang yang ngira Goodreads itu tempat baca buku online. Kamu nggak baca ataupun dapetin buku di Goodreads nggak nyediain bukunya, kecuali buku-buku yang udah jadi public domain, seperti karya klasiknya Jane Austen. Tapi untuk buku-buku baru dan masih ada hak ciptanya, masih ada penulisnya, tuh nggak ada di Goodreads. Di Goodreads kamu cuma nyatet progres kamu tuh baca buku itu sampai mana. Selagi aku baca buku itu, aku biasanya juga ngupdate status, nyampe halaman berapa. Terus kalau udah beres, aku ubah statusnya atau pindahin ke self-read dan ngasih rating dan review. Itu selalu aku lakuin ke buku-buku yang aku baca. Ada kepuasan tersendiri saat aku update progres baca aku, halaman sekian, dan aku selalu pengen buru-buru beresin biar aku bisa ngasih rating. Bikin book shelf virtual. Di Goodreads kamu bakal dikasih 3 shelf primary atau yang default. Ada read, ada to be read, sama currently reading. Bookshelf-nya bisa ditambahin. Punya aku sendiri ada 5 yang utamanya itu. Yang read, buku-buku yang udah aku baca. To read, buku-buku yang pengen aku baca dan aku punya bukunya. Terus currently reading, buku-buku yang aku lagi baca. Terus ada wishlist, buku yang pengen aku baca tapi aku nggak punya bukunya, atau itu biasanya buku yang baru aku denger dan kayaknya seru nih, nanti aku baca deh. Aku masukin dulu datanya ke Goodreads aku. Terus ada DNF atau did not finish, buat buku-buku yang nggak aku beresin. Selain bookshelf, aku juga bikin banyak tags. Tagnya macam-macam, ada yang tentang bentuk bukunya, apakah ebook atau cetak atau audiobook, atau tentang di mana aku bacanya, apakah punya fisik atau di iPusnas atau di Gramedia Digital atau di Google Playbook, atau tentang si genre bukunya, apakah romance, thriller, atau tentang aku beli buku itu kapan. Aku punya tag kayak gitu dan banyak lainnya. Itu ngebantu aku buat nyortir buku yang aku punya dan udah aku baca. Bookshelf dan tags di Goodreads itu biasanya lebih rapi daripada rak buku asli aku di sini. Terus biasanya aku buka Goodreads buat milih buku yang bakal aku baca selanjutnya. Misalnya aku buka shelf yang to read, itu kan buku-buku yang aku punya. Terus aku sortir lah sesuai jumlah halamannya, ratingnya, atau misalnya tahun terbitnya. Jadi misalnya pas aku lagi mood atau nyari buku yang paling tipis, atau sekedar penasaran buku yang paling tipis yang aku punya apa sih, aku bakal cari di shelf itu, disortir di Goodreads. Jadi aku nggak usah buka satu persatu, apalagi banyak buku yang masih diplastikin. Dan sangat ngebantu juga kalau ikut readathon, dimana ada prompts yang misalnya minta untuk baca buku yang terbitan paling tua yang kamu punya. Nanti kan di bookshelf-nya bisa diatur, disortir berdasarkan tahun terbit. Terus setiap tahun aku ikutan Goodreads Reading Challenge.
tiap tahun Goodreads bikin Goodreads Reading Challenge, dimana kamu bisa nentuin target jumlah buku berapa sih yang pengen kamu baca tahun itu. Cara ikutannya gampang, tinggal kamu set jumlah buku yang pengen kamu baca. Misalnya aku 52 buat tahun 2020. Terus save aja. Dan enaknya lagi ketika aku ngerasa terbebani, apalagi menjelang akhir tahun, dimana biasanya aku ketinggalan jauh, aku bisa ngurangin atau malah mungkin nambahin targetnya. Dan di situ juga bakal kelihatan apakah aku sesuai target atau malah ketinggalan beberapa buku. Dan di Goodreads tentu saja aku baca review buku. Setiap aku mau beli buku baru atau nemuin judul yang asing, aku pasti buka Goodreads dan cari info tentang bukunya. Biasanya aku juga lihat review-reviewnya sekilas aja, takut kena spoiler. Tapi kalau misalnya aku ngerasa stuck baca suatu buku, aku juga baca review di Goodreads dan sengaja nyari yang ada spoilernya biar ngebantu aku buat baca. Itu sangat berisiko tapi memang ngebantu. Kadang nyesel juga sih. Dan setelah selesai baca satu buku, aku juga ke Goodreads. Aku juga nyari review pembaca lain, siapa tahu ada yang punya pendapat yang mirip, atau mungkin dapetin pendapat lain, insight lain tentang bukunya. Makanya di Goodreads juga aku suka nge-add pembaca lain, booktuber, blogger, atau siapapun yang sering ngebahas buku, mereka punya Goodreads, aku pasti add. Review buku dari temen Goodreads pasti muncul paling atas, dan itu sangat ngebantu. Apalagi ada beberapa yang selera bukunya itu hampir mirip sama aku. Jadi kalau mereka bilang, oke nih aku pasti lebih terdorong untuk baca bukunya. Memang sih nggak selalu kayak gitu, tapi paling nggak lebih terpercaya gitu. Karena aku udah tahu mereka biasanya baca buku apa aja. Makanya aku juga suka compare buku teman di Goodreads sama buku yang aku punya. Aku paling suka sama fitur ini dan sering aku pakai buat nyari tahu seberapa besar sih kesamaan aku dengan pembaca itu. Karena ada chartnya, jelas banget. Jadi bisa kelihatan berapa persen isi rak buku kita yang sama dan berapa persen yang enggak. Dulu aku pernah nemuin pengguna Goodreads lain yang seleranya sama kayak aku. Tapi pas aku compare lagi sekarang, ternyata sangat berbeda. Bisa gitu. Terus aku juga biasanya ngecek buku yang paling populer. Di Goodreads itu ada bagian khusus yang nampilin buku-buku paling populer di berbagai negara dan dibagi berdasarkan ada yang minggu, bulan, terus tahun. Aku biasanya ngecek yang nomor satunya itu apa sih. Kemarin terakhir aku cek itu yang jadi trending nomor satu itu bukunya Mirawe yang dari Jendela SMP. Kok tiba-tiba buku dari tahun 80 tiba-tiba banyak dibaca orang. Terus pas aku lihat reviewnya juga cuma ngasih rating doang, nggak ada review. Dan dari akun yang baru dibikin bulan itu ternyata ada sinetronnya. Makanya orang-orang nyari bukunya dan mereka nemu di Goodreads. Dan kebanyakan mikir, gimana sih cara bacanya? Aku juga nyari tahu sebuah genre itu di Goodreads. Dari Goodreads aku jadi tahu ternyata genre romance itu gak cuma contemporary. Ternyata ada historical romance, terus fantasy romance, terus ada dark romance, mix sama genre yang lain. Dan ada contoh bukunya juga. Jadi ketika aku dengar satu genre, aku kembali lagi ke Goodreads dan lihat contoh bukunya apa aja. Atau misalnya, aku penasaran ada nggak sih buku romance yang thriller? Aku cari di Goodreads. Pokoknya apa-apa ke Goodreads. Dan tentunya ada Goodreads Choice Awards. Ini acara tahunan Goodreads untuk milih buku terbaik di tahun itu. Nanti ada beberapa tahap voting sampai nanti keluar pemenangnya. Biasanya daftarnya itu keluar sekitar Desember. Tapi sayangnya ini cuma buat buku luar. Tapi aku tetap ikutan voting. Karena memang ada buku yang aku baca. Tapi kalau aku nggak baca bukunya, ya aku pilih yang covernya paling oke. Dan yang terakhir, aku biasanya ngambil cover buku dari Goodreads. Semua buku ada di sana, beserta covernya, sinopsis, terus ada keterangan jumlah halaman, terbit tahun berapa, diterbitin sama penerbit apa. Pokoknya semua hal tentang buku, aku pasti larinya ke Goodreads. Nah itu dia hal-hal yang aku lakuin di Goodreads. Kalau kesannya, Goodreads buat nyatet doang, nggak bisa baca buku, apa serunya?
buat yang suka buku, Goodreads itu kayak surga. Ada versi aplikasinya, tapi aku lebih suka browsingnya itu lewat laptop. Ada beberapa hal yang nggak muncul di aplikasinya dan emang lebih enak lihat di laptop. Kalau kamu punya Goodreads, kasih tahu aku di kolom komentar. Bagian atau hal favorit kalian di Goodreads itu apa sih? Kalian bisa taruh juga link Goodreads kalian biar aku dan yang lain bisa add. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dan tentunya ada Google Choice. Kok Google?